Kapsul Ramadan. Hap. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Kapsul Ramadan. Hap. Alhamdulillah. Beb. Gimana, Sudah Beb? menjelang Lebaran. semakin rapi tampilannya. Semakin rapi, ini juga menyesuaikan temanya nih, Beb. Karena Temanya tentang hari ini baju kita akan baru. membahas bukan tentang ilmu pengetahuan dan agama. Oh, Saya berusaha seilmu pengetahuan mungkin, tapi iya. gimana? Beb? Agamanya di kepala, Iya. pengetahuannya di badan itu. Biasanya kan jas gitu Iya. kan, ilmu pengetahuan Ini banget agama gitu. kopiah. Kopiah coba dikombinasikan. Siap. Waduh. Yang pertama nih langsung nih Heeh. Bib nih. Kita langsung saja karena seperti Kapsul Ramadan kan berusaha seringkas mungkin ya Bib. Iya. Ini kita langsung biar ilmunya banyak nih Bib. Tak gitu. Tak 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 langsung ilmu. Nggak, tidak basa-basi langsung. Kalau kan ada ibaratnya kan manusia pertama nih Bib. Nabi Adam adalah manusia pertama. Kata siapa itu? Dari yang saya pelajari bersama. Oh iya, ya udah lanjut. Takut juga ya kalau dikonfirmasi sama yang lebih ngerti ya. Nah, ini awal mulanya sebenarnya diciptakan manusia ini bagaimana sebenarnya ini? Iya, sebenarnya Allah itu berbicara dalam Al-Quran suratul Baqarah ayat 30 itu tentang proses Allah menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi. Bahwa ketika itu diprotes oleh para malaikat, ngapain menciptakan Adam manusia ini sebagai khalifah, mereka akan menciptakan kekacauan saja. Diprotes oleh malaikat. Di Diprotes. demo tuh waktu itu. Iya, di demo. Di demo. Jadi nggak di demo sih, paling cuma Mohon maaf penyampaian. ini gitu ya maksudnya. Iya. Nggak di demo juga. Dan karena itu menurut para ulama jin dan setan itu termasuk dari golongan malaikat. Jadi secara kategori ya Bib ya. Iya, iblis. Lebih Iblis tepatnya ini? iblis itu masuk ke golongan malaikat menurut sebagian ulama. Baik. Karena yang diperintahkan sujud di Al-Qur'an adalah malaikat, yang tidak mau kecuali adalah iblis. Berarti iblis adalah bagian dari malaikat. Jadi ada malaikat, jadi seluruh malaikat diminta Sujud, untuk bersujud, tapi kecuali ada yang iblis. tidak mau. Nah, malaikat yang nggak mau sujud itu disebutnya iblis. Baik. Jadi Awal. dari sini saja sih kita sudah terrevisi pandangan kita. Seolah-olah kan malaikat semua taat kepada Allah. Padahal iblis juga bagian dari malaikat dan dia tidak taat kepada perintah Allah. Baik. Jadi awal mulanya dari situ dulu nih. Bib. Jadi Allah menceritakan tentang proses bagaimana Allah meniupkan ruh kepada tanah yang itu asal mula manusia. Jadi tidak ada penjelasan tentang siapa yang pertama dan lain sebagainya. Baik. Jadi ini disebutkan untuk itu. Nah, karena ada mau nyambung ke sainsnya nih Bib nih. Kalau Nabi Adam adalah sosok yang digambarkan adalah manusia pertama yang diturunkan ke bumi, maka berlawanan dengan teori yang teori Darwin tuh, Bib. Bahwa manusia ini evolusi dari kera. Terus ya berarti tadinya bukan dari atas terus turun langsung manusia dong berarti Bib. Gimana tuh Bib? Iya, karena memang Nabi Adam itu bukan manusia pertama. Sebelum Nabi Adam itu sudah banyak ciptaan-ciptaan Allah sebelumnya. Tapi Nabi Adam itu adalah khalifah pertama di muka bumi. Khalifah pertama. Khalifah ini apa nih berarti nih Bib? Secara arti ini. Artinya pemimpin. Artinya pemimpin karena Nabi Adam itu sudah dikaruniai nama-nama oleh Allah, mengerti tentang segala hal dan diutus menjadi pemimpin. Nah, kalau orang tahu tentang bahwa Nabi Adam ini bukan manusia pertama, tapi menurut para ulama banyak sebelumnya makhluk-makhluk Allah baik dari jin maupun dari manusia yang sudah diciptakan sebelumnya, maka nggak bertentangan seharusnya dengan teori Darwin. Karena itu meyakini teori Darwin bukan berarti kamu tidak meyakini Islam. Islam. Karena itu bisa
berjalan beriringan. Sebab mengapa? Sebab meskipun Al-Quran itu berbicara tentang sains, tapi Al-Quran itu bukan kitab sains. Baik. Jadi Al-Quran itu bukan kitab sains. Meskipun Al-Quran berbicara tentang sejarah, Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Makanya Al-Quran itu berbicara tentang Ashabul Kahfi. Tapi Al-Quran nggak jelasin Ashabul Kahfi itu siapa, detail-detail sejarahnya enggak. Karena bukan kitab sejarah. Kalau kitab sejarah dia akan panjang lebar, tebel banget Al-Quran. Detail ya Beb. Detail. Ya, Karena bagi Al-Quran sejarahnya itu tidak penting. Yang terpenting adalah hikmah, pelajaran dari sejarah yang dikisahkan. value-nya ya. Value-nya. Begitu juga sains. Bagi Al-Quran yang terpenting adalah value-nya. Bukan mau mengajari sains. Kalau sains silahkan pelajari sendiri melalui karunia akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru Allah menantang dalam 49 ayat, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, dan ayat-ayat lainnya. Menantang manusia untuk menggunakan akalnya, gunakan untuk sains. Jadi gunakan. Tapi apakah ada yang berlawanan begitu Bib? Misalnya nih Bib, ada teori Big Bang, terjadinya alam semesta. Nah ini kalau dari sudut pandang Islam ini dibenarkan atau bagaimana ini? Iya, kalau ada sains dan agama berlawanan, pasti salah satunya ada yang salah paham. Salah paham ya Bib? Iya, Bukan salah langsung gitu Bukan ya? salah satunya salah atau bertentangan, tapi salah satu dari keduanya ada yang salah memahami. Baik. Salah satunya bisa salah atau bisa salah paham dalam melihat yang lainnya, sehingga kemudian terjadi benturan. Padahal keduanya ini berjalan beriringan. Misalnya tentang tadi Teori Big Bang tadi Bib? teori Big Bang. Jadi begini, Big Bang itu menjelaskan tentang awal dunia. Ini teori bumi ya, bukan Korea ya. Big Bang ini beda ya. Korea ada Big Bang. Ada Big Bang. Ada boy band. Boyband Big Bang. Ya saya juga kurang paham sebenarnya, tapi takutnya ada yang salah paham. Ya, Bib. Ini teori bumi nih. Bib. Jadi teori Big Bang itu menyebutkan bahwa dunia ini diawali dari apa yang dikisahkan oleh teori Big Bang. Cuman justru agama ini membuat teori ini semakin kokoh. Karena dari mana asal dari teori Big Bang ini? Ledakan yang dimaksud itu nggak mungkin kan dari ketiadaan. Hanya orang-orang yang bodoh yang bilang bahwa sesuatu ada itu dari ketiadaan. Maka sains nggak bisa meraba sesuatu sebelum Big Bang ini. Karena itu mentok sains hanya bisa bilang, oh itu kebetulan saja. Itu kebetulan saja. Nah, agama kemudian justru bisa memperkuat itu. Menurut agama itu diciptakan oleh Allah. Perkara Allah menciptakannya melalui proses yang kemudian disebut dengan Big Bang, itu kan tidak menyalahi konsep penciptaan dalam agama. Nah ini ternyata agama dan sains bisa berdampingan. Ya, Bib. Nah ini kita akan bahas lebih dalam lagi di segmen berikutnya di Kapsul Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah.